Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia-Nya. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Panitia Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika Senatik 8 tahun 2024 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan artikel saya dengan judul Eksplorasi Etnomatematika Rumah Bari Pesirah Pangkalan Balai untuk pembelajaran matematika SMP. Perkenalkan, saya Amanah Maulidah, mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Palembang. Sebagai pendahuluan atau latar belakang, yang pertama yaitu pendidikan dan budaya. Pendidikan secara praktis tak dapat dipisahkan dengan nilai budaya. Keduanya sangat erat hubungannya karena saling melengkapi dan mendukung satu sama lainnya. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Dengan demikian, pendidikan yang berbasis budaya dapat membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya adalah etnomatematika, yang merupakan studi tentang cara-cara masyarakat menggunakan konsep matematika dalam konteks budaya mereka. Adapun pentingnya etnomatematika dalam pembelajaran, yang pertama yaitu meningkatkan relevansi pembelajaran karena menggunakan konteks-konteks budaya lokal yang dekat dengan peserta didik. Selanjutnya, menghargai keberagaman budaya dan memperkuat identitas budaya. Selanjutnya, penelitian terdahulu tentang eksplorasi matematika bangunan sejarah ataupun rumah adat dari berbagai daerah yang merupakan salah satu bentuk warisan budaya sudah banyak dilakukan, di antaranya penelitian Lisnani yang mengeksplorasi Museum Negeri Sumatera Selatan Balaputra Dewa, dan hasil penelitiannya menunjukkan hubungan antara matematika dan budaya, terutama pada konsep bangun datar. Ada juga penelitian Aziza pada tahun 2022 yang mengeksplorasi rumah 100 tiang dan menemukan konsep bangun ruang sisi datar dan kesimetrisan. Begitu pula yang dilakukan oleh Susanti pada tahun 2023 yang mengeksplorasi rumah gadang pada suku Minangkabau dan menyimpulkan bahwa desain dan konstruksi rumah tidak hanya memperhatikan keindahan dan kekuatan, namun tidak melupakan konsep matematika. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan konsep-konsep matematika yang ada dalam budaya lokal untuk memperkaya pembelajaran matematika. Selanjutnya, Rumah Bari Pesirah Pangkalan Balai adalah cagar budaya tingkat kabupaten yang terletak di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Permasalahan utama pada penelitian ini yaitu kurangnya eksplorasi dan dokumentasi tentang hubungan antara konsep matematika dan budaya lokal, khususnya pada rumah bari pesirah Pangkalan Balai. Meskipun rumah ini sudah dijadikan sebagai cagar budaya, namun belum ada penelitian yang mengkaji aspek etnomatematika dari bangunan ini. Oleh karena itulah, peneliti merasa perlu untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang Rumah Bari Pesirah, Pangkalan Balai, dan hubungannya dengan etnomatematika. Eh, Tujuan penelitian yaitu mengeksplorasi etnomatematika, mencakup makna filosofis dan identifikasi konsep matematika pada Rumah Bari Pesirah Pangkalan Balai, kemudian mengklasifikasikan hasil eksplorasi berdasarkan elemen konten capaian pembelajaran matematika SMP atau setara dengan fase D. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui observasi wawancara yang dilakukan dengan kasih sejarah dan tradisi bidang kebudayaan Dinas Dikporapar Kabupaten Banyuasin dan analisis dokumen. Analisis data etnografi dilakukan memuat 5 langkah penting, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan, dan verifikasi kesimpulan, dan yang kelima adalah penulisan laporan. Berikut adalah hasil penelitian.
Ah, Rumah Bari Pesirah Pangkalan Balai dijadikan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten berdasarkan keputusan Bupati Banyuasin nomor 1032 garis miring KPTS garis miring Disdikbud garis miring 2022 tentang penetapan bangunan cagar budaya. Selanjutnya, Rumah Bari Pesirah Pangkalan Balai ini letaknya di Jalan Rioseli, Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin 3, Sumatera Selatan. Penamaan rumah didasarkan pada kepemilikan rumah pada masa itu, yaitu pesirah di wilayah Pangkalan Balai. Penambahan kata bari bermakna tua, lama, atau kuno. Rumah peninggalan Depati Rumah Bari ini adalah rumah peninggalan Depati Abdul Majid yang dibangun pada tahun 1910. Pada zaman Depati Abdul Majid, rumah itu digunakan sebagai kantor, tempat pertemuan adat, dan musyawarah. Selanjutnya, hasil penelitian berupa makna filosofis dan konsep etnomatematika pada Rumah Bari Pesirah Pangkalan Balai. Yang pertama dilihat pada pintu dan jendela. Pintu utama terdiri dari dua daun, yaitu ganda yaitu kanan dan kiri, sehingga pintu masuknya lebar. Bermakna aliran rezeki yang diharapkan masuk ke rumah banyak dan lancar. Kelimpahan dan keberuntungan diharapkan masuk ke dalam rumah, meski salah satu pintunya tertutup, akan masuk melalui daun pintu yang lain. Pintu utama dan jendela dibuat dua lapisan, lapisan luar dan dalam difungsikan sebagai perlindungan ekstra. Dan jika diamati, pintu dan jendela berbentuk bangun datar, yaitu persegi panjang. Dan pada pintu bagian dalam terdapat kaca yang bentuknya seperti bangun datar, belah ketupat, dan trapesium. Yang kedua adalah ukiran bentuk lingkaran pada segitiga dan daun pintu. Ukiran pada pintu dan beberapa jendela berbentuk segitiga dan lingkaran. Segitiga itu melambangkan langit, sedangkan lingkaran melambangkan bumi. Gabungan keduanya menunjukkan hubungan harmonis antara dunia fisik dan spiritual. Ukirannya berbentuk segitiga sama kaki dan berupa lingkaran. Selanjutnya gambar ini adalah jogan. Jogan ini seperti disebut sebagai jogan merupakan teras depan pada Rumah Bari Pesirah Pangkalan Balai. Jogan ini terletak di bagian kanan dan kiri bangunan, tepat setelah tangga naik. Tempat ini adalah tempat bersantai dengan dinding terbuka, memiliki makna keramahan terhadap tamu. Plafon pada jogan ini berbentuk persegi. Selanjutnya yang keempat yaitu tebeng layar. Salah satu keunikan rumah Bari Pesirah ini adalah memiliki tiga tebeng layar yang ukurannya sama. Penamaan tebeng layar berdasar dari kata tebeng yang berarti perlindungan dan layar disebabkan mirip seperti layar kapal yang terkembang. Sesuai dengan makna namanya, tebeng layar ini berfungsi sebagai pelindung dari terpaan angin dan hujan. Tebeng layar juga memiliki fungsi struktural, yaitu untuk memperkuat sudut pertemuan antara atap dan dinding bangunan. Tebeng layar ini secara geometris berbentuk bangun datar, yaitu segitiga. Yang keempat yaitu anjung. Ini adalah bagian anjung. Anjung adalah bagian rumah Bari Pesirah yang menjorok ke depan, dilengkapi dengan jendela-jendela yang memungkinkan sirkulasi udara yang baik, sehingga ruangan di dalam rumah menjadi lebih sejuk. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela dapat menerangi ruangan dalam rumah secara alami. Bentuk geometris yang terdapat pada anjung tidak hanya bangun datar, tetapi juga meliputi berbagai bentuk bangun ruang seperti prisma segi empat, prisma segitiga, dan limas yang saya representasikan seperti pada gambar di sebelah gambar anjung. Selanjutnya yang keenam yaitu luar.
Uh, Istilah luar yang digunakan sebagai sebutan untuk ruang tamu pada rumah Bari Pesirah, Pangkalan Balai, memiliki konotasi yang lebih dalam dibandingkan dengan sebutan ruang tamu pada umumnya. Ruang ini menjadi ruang pertemuan dan musyawarah. Kata luar mengisyaratkan sikap terbuka. Artinya pesirah pada masa itu sebagai pemimpin masyarakat harus memiliki sifat yang terbuka dan siap menerima masukan dari masyarakat. Ruangan ini cukup luas dengan ukuran 660 cm kali 660 cm dan tinggi ruangan 250 cm. Bangun ruang ini mempresentasikan bentuk geometri bangun ruang yaitu balok. Selanjutnya yang ketujuh yaitu simbar. Simbar bagian dalam rumah Bari Persirah merupakan ukiran kayu bermotif simetrik berbentuk sulur-sulur berupa batang yang menjalar dihiasi daun-daun. Sulur-sulur yang tumbuh memanjang melambangkan pertumbuhan, perkembangan, dan kehidupan yang terus berlanjut. Sulur-sulur yang saling bertautan melambangkan hubungan yang erat antara manusia, alam, dan sesama manusia. Konsep etnomatematika yang ada pada simbar, yaitu pada simbar yang membentuk busur dan tali busurnya. Eh, Selanjutnya, adalah hasil penelitian merupakan yang mengklasifikasikan konsep matematika yang ditemukan pada Rumah Bari Pesirah Pangkalan Balai berdasarkan elemen konten yang ada di SK Keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi nomor 032 garis miring H garis miring KR garis miring 2024 tentang capaian pembelajaran. Eh, Pada hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada dua elemen yang termasuk ke dalam CP di BSKAP ini. Yang pertama yaitu elemen geometri, yaitu bangun datar persegi pada plafon jogan, persegi panjang pada pintu atau jendela, trapesium dan belah ketupat pada ornamen kaca di pintu atau jendela, bentuk segitiga pada tebeng layar sesuai untuk materi kekongruenan dan kesebangunan. Bentuk bangun ruang seperti prisma segi empat, prisma segitiga, dan limas pada anjung untuk materi jaring-jaring pada bangun ruang. Selanjutnya yang kedua yaitu eh, dikelompokkan berdasarkan elemen pengukuran yang ada ditemukan konsep etnomatematikanya yaitu busur dan tali busur pada ornamen ukiran simbar bagian dalam yang termasuk pada materi materi lingkaran dengan menggunakan konteks anjung untuk materi bangun ruang, prisma segi empat, prisma segitiga, dan limas untuk materi luas permukaan. Eh, Perlu diketahui bahwa matematika pada jenjang fase D dibagi dikemas melalui elemen atau bidang kajian yang terbagi menjadi kajian bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, serta analisis data dan peluang. Nah, pada penelitian ini ditemukan konsep-konsep yang termasuk ke dalam elemen geometri dan elemen pengukuran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ornamen dan rancang bangun rumah Bari Pesirah Pangkalan Balai memiliki makna filosofis dan secara tidak sadar mengaplikasikan konsep-konsep matematika. Temuan ini menegaskan bahwa matematika tidak hanya hadir dalam buku teks, tapi juga terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya arsitektur tradisional. Hasil klasifikasi berdasarkan elemen konten yang ada di BSKAP, ornamen dan rancang bangun rumah Bari Pesirah Bangkalan Balai dimasukkan ke dalam elemen geometri dan pengukuran pada kurikulum Merdeka untuk SMP atau di fase D. Saran yang bisa diberikan yaitu agar hasil penelitian ini dapat diintegrasikan ke dalam pengembangan kurikulum matematika di tingkat SMP, terutama pada elemen geometri dan pengukuran.
sehingga siswa dapat belajar matematika dengan menggunakan konteks nyata sambil mengenal warisan budayanya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saran yang membangun dipersilahkan. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.